Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita jumpa lagi ya. Kali ini kita membuat kereta penolong yang ketiga. Ini adalah dari Daup 2 Bandung ya, di Induk PD. Kita lihat penampakannya seperti ini yang sudah jadi. Ya, nanti kita akan buat secara detail untuk kereta ini, kereta penolong ini. Baik, sekarang kita lihat polanya ya. Seperti ini polanya. Kemudian kita akan lihat kartonnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa potong nantinya kartonnya dengan ukuran seperti ini. Silakan teman-teman yang belum subscribe boleh subscribe dan tonton videonya sampai habis ya. Ini adalah karton yang sudah kita potong. Kita bisa cek dulu untuk ukurannya ya. Ini 22,8 seperti biasa. Kemudian lebarnya itu 3,1. Umumnya memang ukurannya segitu untuk salah HO ya. Kalau untuk kereta, kemudian gerbong kargo, kemudian yang kemarin kita buat kereta penolong yang sebelumnya juga ukurannya itu sama ya. Yaitu 22,8 kali 3,1 untuk sasis rangka ya. Jadi kalau ukuran bersihnya itu untuk kereta ataupun gerbong skala HO 23 panjangnya 23 cm dan juga lebarnya 3,5. Seperti biasa 3 lapis sedang kita proses untuk pengelemannya seperti ini. Baik, ini adalah lapisan yang ketiga ya, kita akan lem seperti ini. Ya, silakan teman-teman bisa ratakan untuk lemnya. Ya, untuk polanya teman-teman silakan bisa download di blog ya, sama saya udah diupload kemarin bersamaan dengan kereta Joko Tingkir, kereta penolong Joko Tingkir, kemudian kereta penolong Daup 1 ya, terutama yang baru kemarin di Induk Cipinang ya. Oke, ini sudah kita bereskan mengenai sasisnya ya. Sekarang kita akan lubangi. Siapkan bahu kacanya, kemudian siapkan juga palunya, kemudian tangnya. Kita akan lubangi bagian kopler saja ya. Baik, sekarang kita akan lubangi. Kali ini untuk pelubangannya dengan menggunakan paku kaca ini untuk di bagian kopler saja ya. Kalau untuk di bagian bogi nantinya kita menggunakan cara yang seperti kereta Joko Tingkir yang sebelumnya ya. Kita cek juga untuk bagian apa ini? Ya, rangka utama ya. Kita sesuaikan ukurannya. 2,7. Kemudian kita tandai sekarang. Ini kalau untuk lebar lebarnya tadi itu sesuai ya 8,9, kemudian panjangnya itu 22,8. Kita ikutin juga ini. Ukuran untuk tanda ini seperti biasa ya 2,7. Kalau ukuran dari luarnya. Kita tandai seperti ini. Hati-hati dalam penandaannya. Kenapa hati-hati? Kalau kebablasan ini bisa potong ya. Jadi niat kita cuma buat menandai saja. Kemudian kita tandai batas ini 1,5. Ini ada perbedaan ya, dari kereta Joko Tingkir juga ada perbedaan, dari kereta Cipinang yang sebelumnya untuk kereta penolong juga ada perbedaan. Kalau ini ada penambahan 1,5 jaraknya itu seperti ini. Kita tandai juga. Kemudian kita kasih jarak juga. Kalau dari pinggir itu 5,4, tapi kalau dari jarak 1,5 tadi itu 3,9 cm. Baik, kita tandai seperti ini. Dari sini ke sini 5,4 ya. Jadi teman-teman bisa ikuti ukuran yang mana. Mau dari luar tuh 5,4, kalau dari ukuran 1,5 itu berarti 3,9 cm. Kita tandai lagi seperti ini.
Mas banyak amat tandanya seperti itu memang ya. Supaya kita tuh tekniknya supaya mempermudah, makanya kita banyakin tandanya. Hati-hati dengan tandanya juga ya. Seperti tadi saya jelaskan, jangan kebablasan menekannya gitu. Jadi kita sewajarnya aja. Jadi seperempat tekanan gitulah ya. Atau sepertiga tekanan gitu, teman-teman. Ini tandanya sudah hampir selesai ya. Nanti kita coba lihat sebentar mengenai tandanya yang sudah jadi ini. Nah, ini tandanya ya. Kemudian kita akan juga potong dengan jarak 2,5 cm ya. Ya, 2,5 cm. Fungsinya memang kita mengikuti pola ya. Dari pola, kemudian pola itu berdasarkan kereta yang sebenarnya memang dibuat seperti ini. Jadi coakan 2,5 cm kali, bukan 2,5 cm, 2 mili kali 3,9 cm ya, karena jadinya 2 mili ya. Tadi 2,7 cm dikurangi 2,5 cm, jadi 2 mili kali 3,9 ini itu pas sekali di bagian bogi ya. Nah, ini coakannya seperti ini nih. Baik, ini coakan yang kedua. Baik, coakan yang kedua ini sama juga 2,5. Kemudian di sini 2,5. 2,5 itu diambil dari jarak yang 2,7 ya. Jadi untuk mempermudah ya. Kalau kita ngambilnya dari angka 2 mili itu sulit tuh, karena kecil juga. Makanya saya ambil jarak dari yang terbesar yaitu 2,5. Baik, kita gunakan gunting untuk memotongnya. Jadi teman-teman bisa gunakan gunting atau cutter ya. Untuk bagian tambahannya saya menggunakan gunting biasanya. Kalau untuk pemotongan rangka ya, ini lebih aman menggunakan cutter, kemudian tambahannya menggunakan gunting seperti itu. Jadi kalau untuk rangka, untuk pemotongan utama jangan pakai gunting ya, kecuali kalau pola boleh pakai gunting. Coba kita tekuk ya. Nah, ini tandanya, tanda yang utama ini sebenarnya itu untuk mempermudah kita dalam penekukan ke arah dalam seperti ini. Baik, kita dibuat lengkung seperti halnya kereta sebenarnya bagian atap itu melengkung ya. Ya, kita coba tempelkan kepada sasisnya. Ini sepertinya udah cocok ya. Baik teman-teman, saya harap sudah punya ya pola untuk mal bagian penutup depan dan belakang. Itu ada 2 jenis, yang besar dan juga yang kecil. Sekarang kita potong yang bagian kecil dulu. Ini setiap pola sama saya dikasih ya seperti ini. Sudah saya kasih, jadi teman-teman bisa sekaligus motong pola, kemudian juga ambil bagian ininya apa ya, bagian penutupnya depan dan belakang ya. Nah, ini kan polanya belum dipotong. Ini saya menggunakan mal ini dari pola yang sebelumnya gitu, jadi sama saya masih disimpan gitu. Ini bagian yang besarnya tentu saja sepasang ya, bagian kecil itu sepasang, bagian besar juga sepasang. Nantinya kita juga akan tempelkan ya tentunya. Ini kita sudah jadi ya. Satu lagi kita akan potong untuk bagian yang besarnya. Baik, untuk penutup depan dan belakang kita sudah bereskan ya. Sebentar lagi coba kita akan tempelkan bagian sasis dan juga bodi ya. Baik, mana lemnya, mana? Kita pisahkan dulu. Ini udah siap untuk ditempelkan, maka kita akan tempelkan sekarang ya. Teman-teman bisa, penempelannya bisa melalui sasis seperti saya ataupun melalui bodi ya. Rekomendasi melalui sasis seperti ini, lebih mudah juga gitu. Kita tempelkan untuk bagian bawah dulu. Jadi kita balik seperti ini. Bagian bawah dulu yang kita tempel, dipaskan dengan coakan yang tadi, coakan yang 2 mili tadi. Kemudian bagian atasnya sekarang kita akan oles dengan lem juga. Baik, ini sudah rata lemnya ya. Kita akan tempelkan seperti ini. Sekarang kita akan lanjutkan saja mengenai penempelan yang kecilnya ya. Lapisi lemnya sekarang. Silakan teman-teman bisa ratakan lemnya, kemudian tempelkan untuk bagian yang kecilnya dulu.
Setelah bagian kecil ini tertempel, teman-teman bisa langsung pasang bagian yang besarnya, nggak apa-apa. Ya, silahkan ratakan juga. Nah, jadi 2 lapis supaya tebel ya, seperti ini. Lapisan yang kecil, kemudian lapisan yang besarnya kita tempelkan seperti ini sebagai penutup. Lapisan yang besar ini sebagai penutup pengunci sebenarnya ya. Kita akan langsung ke bagian yang kedua. Ini bagian yang kedua, baik. Teknisnya untuk pembuatan kereta penolong ini hampir sama dengan pembuatan kereta penumpang yang seperti biasanya ya. Cuma kalau ini cenderung lebih ke kereta kargo, itu lebih mirip ya sebenarnya pembuatannya. Lebih mirip untuk bagian rangkanya itu mirip. Baik, ini penempelan yang kedua untuk rangka yang besar. Alhamdulillah gini kita sudah jadi ya, untuk pembuatan rangka utamanya kita sudah jadi. Sekarang kita coba ambil, nah ini dia polanya ya. Teman-teman bisa cetak polanya melalui blok Cibok Kereta 212. Baik, sekarang kita coba potong ya. Tentu saja untuk pemotongan ini saya nggak jabarkan semua ya di sini untuk pemotongannya, paling cuma sebagian aja. Jadi nanti teman-teman bisa lanjutkan sendiri. Cenderung kalau saya melakukan pemotongan pola, saya menggunakan gunting ya. Kalau menggunakan cutter, saya cenderung untuk rangka begitu. Tapi teman-teman juga bisa juga untuk menggunakan cutter untuk pemotongan ini juga nggak apa-apa. Saya sebenarnya kalau misalkan menggunakan cutter dalam pemotongan pola, saya cuma takut aja. Takutnya apa? Takutnya kebablasan gitu aja sih. Walaupun kita teliti, cuman kayaknya lebih teliti kalau kita memakai gunting gitu. Antisipasi aja gitu. Baik, sekarang kita sudah masuk pada pemotongan bagian depan dan belakang ya. Baik, seperti ini. Jadi memang agak rumit ya kalau pemotongan bagian depan dan belakang, soalnya bagian lengkungnya kita sesuaikan ya, tekukan ke arah dalamnya gitu. Jadi kita menyesuaikan saja seperti itu teman-teman. Insya Allah untuk kedepannya untuk pembuatan video tutorial paling nggak akan lama-lama untuk versinya ya. Maksudnya itu ada part 1, part 2, part 3 segala macam. Paling kalau misalkan cepat diselesaikan ya paling 1 kali pertemuan sudah beres gitu. Seperti halnya ini, kemudian seperti halnya kereta Joko Tingkir yang sebelumnya. Itu sekali pertemuan beres. Saya sih pengennya seperti itu. Ya mudah-mudahan teman-teman doakan saja untuk perkembangan channel ini dan proses pembuatan ini lancar ya. Baik, sekarang kita masuk pada pemotongan pola bodi ya. Nah, ini saya cenderung pakai gunting ya, seperti ini. Baik, untuk pemotongan pola kita lewati ya sekarang ya. Kita langsung pada penempelan saja ya. Jadi teman-teman bisa lanjutkan sendiri nantinya. Silakan ratakan lemnya, kita masuk pada rangka utama bodi. Kita masuk pada bagian sasis dulu ya. Sasis belum kita tempelkan soalnya udah bodi. Soalnya tahapannya adalah sasis, kemudian penutup depan, penutup belakang, dan kemudian baru bagian bodi. Ini sudah kita ratakan, kita tempelkan untuk bagian sasisnya seperti ini. Nah, tentu saja cara-caranya tuh banyak ya untuk penempelan dan proses pembuatan juga. Seperti halnya ini, biasanya kan pola dulu yang digunting, baru kita membuat rangkanya. Sekarang rangka dulu baru polanya digunting. Ya variasi lah, variasi cara, yang berbagai cara bisa kita lakukan ya. Yang penting nantinya untuk hasilnya insya Allah maksimal gitu. Yang kita berharapnya seperti itu ya. Sekarang kita coba tekuk. Ini adalah pola depan dan belakang ya. Depannya mana, belakangnya mana ya sama aja lah ya. Soalnya maju mundur juga sama aja. Baik, sekarang kita ratakan lemnya seperti ini. Ya, ini adalah bagian sampingnya. Sekarang kita tempelkan seperti ini. Ini kayaknya karena ukurannya tuh udah sesuai ya, tinggal kita tempelkan saja seperti ini. Mudah sebenarnya. Baik, kita lanjutkan pada penutup. Saya nyebutnya penutup apa ya ini ya. Ya bagian pola depan dan belakang gitulah ya. Yang untuk bordes gitu. Istilahnya apa ya? Baik, sekarang kita tempelkan lah pokoknya ya.
Nah, setelah ini kita siapkan double tipnya. Double tip itu untuk bagian pojok ya. Jadi 4 sisi bagian pojok kita tempel dengan double tip. Baik, sekarang kita langsung tempelkan saja double tipnya ya. Ini teman-teman bisa memilih double tip yang besar atau yang kecil. Kalau saya ini cenderung yang besar. Susah sekarang kalau nyari yang kecil tuh. Jadi yang besar juga nggak apa-apa. Atau yang besar kalau mau ngirit dibagi dua juga nggak masalah, dibelah gitu. Tapi kalau saya langsung aja seperti ini gitulah ya. Karena pemakaian double tip juga untuk penempelan bagian ini saja sebenarnya. Yang pokok adalah lem super glue sebenarnya yang pokok ya. Baik, kita tinggal satu lagi pemasangan double tipnya. Baik, kita sesuaikan seperti ini. Nah, setelah penempelan double tip ini selesai, kita langsung lapisi dengan lem. Tapi kita cek dulu polanya boleh. Kita tekuk dulu. Untuk kereta penolong ini memang bagian atasnya itu menyesuaikan bagian sampingnya untuk warnanya ya. Biasanya kan umumnya itu atasnya itu warnanya abu ya. Kalau ini itu warnanya sesuai. Nah, unik juga ini ya kereta penolong ini ya. Warnanya sama dengan bawahnya gitu. Bagus ini tuh. Nah, ada birunya, ada kuningnya, ada putihnya, ada oranye. Oh, masya Allah, bagus ya. Ya kalau misalkan ada kesalahan atau apa, silahkan teman-teman bisa dikoreksi di kolom komentar. Silahkan bisa dinasehati ya. Jangan sungkan-sungkan untuk komentar ya. Nah, baik, sekarang kita akan tempelkan ya. Tempelkan kartonnya. Kita lapisi dulu dengan lemnya ya. Untuk kartonnya kita lapisi dengan lem. Silakan lapisi dulu, kita ratakan. Saat lagi kita akan tempelkan pola body ya. Pola body akan kita tempelkan setelah pelepasan double tip. Kita bisa gunakan nih cutternya nih buat nempel double tipnya. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, buat mencukil juga bisa ya. Ya itulah ya, multifungsi gitu. Oke, kita sesuaikan dulu ya. Teman-teman fokus pada garis. Maksudnya garis itu ada garis biru, ada garis putih pada kereta. Ya silakan disesuaikan dengan depan dan belakangnya kayak gitu. Oke, ini sudah jadi ya. Kita langsung lanjutkan saja kepada sisi yang selanjutnya. Baik, ya, kita langsung lapisin aja ya. Ini soalnya udah sesuai nih gitu. Kita tinggal lapisin seperti ini untuk lemnya. Baik. Nah, jangan lupa untuk lemnya kalau sudah digunakan langsung ditutup ya supaya nggak ngaber. Apa bahasa Indonesianya ngaber ya? Ya supaya tidak mengeras sendiri gitulah ya. Oke, sekarang kita buka lapisan double tipnya. Kita tempelkan. Baik. Nah, ini udah sesuai soalnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah sesuai dan ini adalah rangka utama kereta penolong ya, kereta penolong punya Depo Induk Bandung. Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya yaitu bagian atas. Nah, atasnya nih kita akan tempel nih, ada beberapa nih yang kecil-kecilnya nih. Nah, kita sudah potong ya tadi pas waktu pemotongan pola. Ya, teman-teman apa yang ada di pola silahkan dipotong semuanya aja, kecuali tulisan itu apa skala HO 1/87 itu nggak perlu dipotong satu-satu itu ya, itu simbolis saja itulah ya. Dan tempelkan seperti ini. Kita kali ini gunakan double foam ya, lebih cocok soalnya kalau dengan objek yang kecil gunakanlah double foam. Tapi kalau misalkan objeknya agak besar bisa gunakan langsung karton aja kemudian double tip, nggak masalah. Ada dua cara ya. Jadi terkhusus untuk yang kecil pakailah double foam. Kesulitannya adalah untuk double foam ini adalah saat pengguntingannya seperti ini teman-teman. Saat pengguntingan itu karena lengket sekali ya, bisa langsung nempel di guntingnya gitu loh. Jadi harus bersabar gitu kalau untuk memotong yang kecil-kecil ini begitu. Baiklah, pokoknya kita selesaikan aja lah pemotongannya ya. Ya nanti teman-teman bisa lanjutkan gimana pemotongannya, teknisnya seperti apa. Yang penting sabar aja dalam motongnya gitu. Ya itu memang gimana lagi, memang sesulit apapun ya kita harus jalani. Baik, kita sudah lewati aja lah ya. Silakan teman-teman lanjutkan.
Ini sudah kita tempelkan, udah kita potong. Sekarang kita akan kupas bagian yang besar dulu, kita langsung tempelkan. Jangan keliru ya. Kalau yang kuning tentunya sama yang kuning. Nanti yang besar tuh ada yang biru juga. Silahkan sesuaikan. Baik, ini tinggal yang kecil-kecilnya ini ya. Ada berapa unit ya? Ada berapa biji ini ya? Ya banyak lah pokoknya. Coba kita hitung berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 ya sepertinya nih. Ya kita tempelkan aja pelan-pelan ya. Baik, ya perlu kesabaran memang untuk membuat miniatur kereta ini ya. Ya padahal ini masih berbentuk dengan papercraft yang memang kita modif menjadi bisa jalan gitu. Nanti untuk di season selanjutnya nanti insya Allah nanti kita bahas ya mengenai pembuatan kereta dengan bahan yang lain. Nah pakai bahan paralon, nah itu menarik nantinya kalau kita udah bahas paralon tuh. Nanti kita juga bahas insya Allah nanti juga dengan akrilik nantinya, tapi bertahap ya, jenjangnya seperti itu. Mulai dari ini kita kuasai dulu, kemudian nanti dengan paralon, atau bisa juga dengan PVC foam. Untuk pengupasan double foam ini kita tadi sudah menggunakan cutter juga ya, baik double tip ataupun double foam. Pengupasannya menggunakan bantuan cutter ya, apalagi kalau yang objek yang kecil-kecil seperti ini kita gunakan cutter aja sebagai alat bantu ya. Banyak kegunaannya ya teman-teman. Jangan lupa cutternya membeli yang model seperti ini ya. Yang penting pangkalnya itu besi gitu. Alhamdulillah kita sudah selesaikan bodi utama. Karena kita masuk pada, nah ini adalah sambungan ya. Sambungan apa ini? Bordes ya, bordes sambungan. Nah ini saya bikinnya pakai PVC foam teman-teman. Bisa kembali ke video-video sebelumnya mengenai pembahasan bordes sambungan. Dan mengenai bordes sambungan ini bisa gunakan lem super glue untuk menempelnya di permukaan pola ya. Kemudian ini cara yang selanjutnya, saya pakai double foam juga bisa seperti saya ini. Jadi potongnya kecil-kecil aja ya, sesuai dengan itu aja, sesuai dengan ketebalan bordes sambungan ini. Tapi sisi yang dipakai kita cuma dua aja udah cukup sebenarnya. Coba kita potong dulu. Oh ini belum selesai kita ya, satu lagi ya. Ya seperti inilah kalau memotong double foam ya, lengket-lengket pada gunting itu. Tapi lebih mudah pakai gunting daripada pakai cutter kalau untuk memotong double foam ya. Saya sarankan pakai gunting aja. Nah, kita sesuaikan, kemudian kita nantinya akan kupas, kemudian kita akan tempelkan bordes sambungan ini. Kita kupas dulu ya. Pembuatan bordes sambungan teman-teman bisa gunakan PVC foam seperti saya, kemudian paralon, atau bisa juga menggunakan karton juga bisa, nggak ada masalah ya. Ya ini pengupasannya udah selesai ya. Kita langsung tempelkan saja. Ya, jadi di pola tuh udah ada bentuknya ya, tinggal kita mengikuti saja. Nah gitu, jadi kita pertebal dengan bordes sambungan yang kita buat dengan PVC foam ini. Baik ya, ini sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu coupler. Nah coupler ini kita pakai paralon ya. Arahnya jangan lupa ya teman-teman, arahnya itu selalu ke arah kiri kalau kita dari dalam gerbong. Kalau dari dalam kereta arahnya itu selalu ke arah kiri. Nah seperti ini teman-teman. Baik, siapkan juga boginya. Saya pakai bogi Rail King ya untuk saat ini ya. Bogi Rail King, ini dia bogi Rail Kingnya. Kemudian pangkalnya, kalau teman-teman ikuti tutorial kereta Joko Tingkir kemarin, kita juga sudah bahas detailnya mengenai ini motong pangkal dari bogi ini seperti apa sih ambil dari Rail King ya. Silakan tonton video kereta api penolong Joko Tingkir sebelumnya ya. Kita ini pakai lem ya, kita pakai lem super glue untuk menempelkannya, atau bisa juga pakai double foam juga bisa sebenarnya ya. Ini karena plastik sama plastik, jadi kita gunakan lem super glue. Double foam nggak masalah ya teman-teman.
Baik teman-teman, sekian dulu untuk tutorial kali ini ya. Kita sudah bereskan ya, insya Allah pertemuan selanjutnya mungkin minggu depan saya baru upload lagi ya teman-teman. Kita akan membahas lokomotif Simbah, lokomotif PLH Bintaro yang dulu ya. Tapi sebelumnya mungkin kita akan bahas boginya dulu ya. Nanti mungkin saya akan buat boginya dulu, bogi tipe BB ya. Terima kasih teman-teman, silakan yang belum subscribe, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.